Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadzakkur wa tadhkir wa nafa intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki fi kitabillah sunnati rasuli ibtiwa amrudatillah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa fi ulumi fitarin amin. Urudul imdad bihasabil isti'dad wa syurutul anwar ala hasbi safa'il ashar. Alhamdulillah, kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa kembali istiqomah untuk membaca Ratibul Athos Al-Mansub ila Sayyidina Qutbil Anfas Habib Umar bin Abdurrahman Al-Athos. Semoga barokah Ratibul Athos ini apa menjadi hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apa yang menjadi amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kembali mengkaji kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang mana kalau kita kasih urutan nomor, ini yang nomor 114 tentang masalah madad ya. Al-madad sering kita dengar biasanya al-madad ya Rasulullah. Jadi madad ini adalah karunia Allah. Segala karunia Allah itu bisa diartikan dengan al-madad, termasuk diutusnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sering kita sebut al-madad ya Rasulullah, artinya termasuk nikmat karunia Allah yang terbesar, yaitu diutusnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-madad ini urudul imdad bihasabil isti'dad, datangnya karunia bantuan Allah menurut persiapan, berarti bergantung kepada persiapannya. Jadi segala sesuatu itu kalau disiapkan itu akan mendapatkan banyak hal, tapi kalau tidak disiapkan ya dapatnya sedikit. Kita mau mengambil air umpamanya, kalau kita siapkan timba yang besar, kita siapkan tempatnya, ya kita akan mendapatkan banyak. Tapi tanpa isti'dad, tanpa persiapan, madad ini juga karunia Allah ini akan turun sesuai dengan persiapannya. Wa syurukul anwar ala hasbi safa'il ashar, dan terbitnya cahaya menurut kebersihan hati. Jadi nurullah ya, cahaya Allah ini juga sesuai dengan kebersihan hati. Semakin hati ini bersih, semakin jernih, maka cahayanya akan semakin terang. Jadi madad ini karunia Allah ini turun di hati manusia ya. Dan ini menurut persiapan yang dilakukan orang itu, atau dengan kata lain yang dikatakan para arifin, al-waridat min haitsul awrad, faman lam yakun lahu wirdun fi dhahirihi lam yakun lahu waridun fi sarairihi.
Seorang arif billah berkata, warid, pemberian Allah yang datang di hati tergantung pada wirid, amal ibadah yang dilakukan secara istiqomah. Wirid itu termasuk amal ibadah kita yang kita lakukan dengan istiqomah. Wirid itu kalau dilakukan hanya sekali, kadang kurang ada efeknya. Tapi kalau kita lakukan dengan istiqomah, ya, ibarat pisau selalu diasah akan membawa ketajaman yang luar biasa. Maka barang siapa yang tidak memiliki wirid pada zahirnya, ia pun tidak mempunyai wirid pada batinnya. Jadi kapan wirid dikerjakan seorang semakin banyak, maka semakin banyak pula warid yang diterima, ya. Jadi sesuai dengan persiapan. Apabila terus menerus istiqomah melakukan wirid, maka wirid yang ia peroleh akan terus menerus turun di hati. Semakin keras kita mujahadah, berusaha, maka semakin mantap pula warid yang ia dapatkan. Begitu pula kalau wiridnya timbul dari hati yang bersih, maka warid ini turun semakin bersih dan terang. Jadi ada persiapan tempatnya, ada persiapan kebersihannya, ya, kalau dua-duanya ini bisa disiapkan melalui wirid yang istiqomah dan kebersihan hati. Kebersihan hati ini dalam artian hati ini tidak berpenyakit, tidak ada hasud, tidak ada kibr, sombong, tidak ada riya, tidak ada sum'ah, tidak ada selalu suudzon dan lain sebagainya. Itu semuanya penyakit hati yang menjadikan hati ini gelap, ya. Maka dari itu hati ini harus diterangi dengan cahaya Allah, ya. Dan ketika kepingin mendapatkan banyak madad karunia Allah, kita siapkan dengan melakukan ibadah secara istiqomah. Jadi ibadah secara istiqomah itu membentuk wadah, mempersiapkan diri untuk memperoleh warid karunia Allah yang datang kepada manusia. Oleh karena itu, agar tetap mendapatkan madad atau bantuan dari Allah, maka ia harus tetap istiqomah melakukan wirid. Jadi makanya termasuk majelis kita ini kita usahakan bisa istiqomah, karena ketika kita ini bisa istiqomah, semakin tajam apa yang menjadi pengaruh daripada wirid ini, akan waridnya akan turun. Makanya ketika tanaman tidak pernah ada siraman, ada pupuk, ya, maka tanaman ini akan layu. Tapi kalau setiap saat diberi air, diberi pupuk, insya Allah tanamannya akan tumbuh subur. Allah tidak pernah jemu untuk mengucurkan karunia-Nya, madadnya ini tidak akan jemu sampai orang ini jemu sendiri. Jadi karunia Allah ini turun kalau orang istiqomah turun, tapi kalau istiqomah hilang, ya otomatis madadnya juga akan berkurang. Maka jangan sampai meninggalkan amal ibadah yang kita lakukan dengan istiqomah. Jadi kita harus menggunakan waktu yang senggang untuk benar-benar mengatur kapan kita harus wirid, ya, melakukan ibadah dengan istiqomah, ya. Nantinya dengan istiqomah ini akan mendapatkan warid dari Allah, mendapatkan madad, mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Imam Bukhari berkata, "Ihtanim fil faro fadla ruku' fa asa yakuna mautuka baghtah kamin sahihin mata min ghairi sukmin dhahabat nafsuhu sahihatu faltah." Artinya gunakan di waktu kosongmu untuk rukuk kepada Allah, artinya sholat. Barangkali datang kematianmu dengan mendadak. Berapa banyak orang sehat mati tanpa sakit, jiwanya melayang dengan tiba-tiba. Jadi ini nasihat, ketika maut itu datang, ternyata tidak menunggu sakit, tidak menunggu tua. Kapan kita waktunya diambil oleh Allah, disitulah pasti kita idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semuanya akan merasakan yang namanya al-maut. Dan juga apabila engkau berpindah dari wirid ke wirid, maka engkau aman dari kebosanan dan kemalasan. Jadi ternyata Rasulullah SAW ini juga memberikan bahasanya inovasi biar bagaimana orang ini tidak bosan. Kadang Rasulullah SAW ketika memberi nasihat itu juga enggak terus gitu, enggak. Karena orang itu kalau terus menerus, kalau lereni bendino mendapatkan nasihat terus gone ya pancet, omongannya ya pancet, ya lama-lama dia juga akan merasa bosan. Maka di sini kita harus pindah dari satu wirid ke wirid yang lain. Ini menghilangkan kebosanan atau kemalasan. Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikmahnya mengatakan, lamma alimal haqqu minka wujudal malal lawana lakat ta'at. Jadi orang-orang yang benar-benar ahli mujahadah itu ngerti strategi ini, strategi yang bisa didapatkan biar bagaimana wirid ini tidak bosan. Makanya Ibnu Athaillah menyampaikan, lama alimal haqqu minka wujudul malal lawana lakat ta'at. Ketika Allah mengetahui bahwa engkau mudah jemu, menungso kan gampang bosan, maka Allah menjadikan untuk engkau bermacam-macam cara berbuat taat. Jadi bosannya bergawe, ganti silaturahim. Bosan silaturahim, ganti rihlah, tadabbur. Bosan seperti ini kok ngumpul bareng-bareng ngaji, sampai mangan bareng-bareng kayak gini, nanti pindah tempat dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk daripada siasat ketaatan, dari satu ketaatan menuju ketaatan yang lain. Jadi tidak bosan. Makanya di Hadramut wiridnya itu rata-rata ya campur-campur. Ya, jadi ya baca Ratibul Atos, ya baca Ratibul Haddad, ya baca Wadul Latif, ya baca Hizib Bahar, ya baca Waqi'ah, ya baca Yasin, ya. Jadi banyak. Bahkan kalau membaca Maulid Nabi Muhammad SAW, baca kitab-kitab Maulid itu digabung-gabung. Ono dibae, saya itu loh, itu Maulid ini ono dia ulame, ya kadang ada Habsi, ya. Itu kadang dimodif sendiri, dijadikan satu, ya. Ini salah satu bentuk cara agar kita tidak gampang bosan untuk melakukan ketaatan, dan Allah memberikan jalan ketaatan dengan ketaatan-ketaatan yang lain. Jadi intinya kita ini dari satu tempat ke tempat yang lain ini adalah dalam rangka untuk berusaha menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ke sini juga menjalankan perintah Allah, sampai pulang itu juga menjalankan perintah Allah,
besok pagi kerja itu juga menjalankan perintah Allah. Jadi semuanya diniati lit-ta'at, semuanya diniati untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya penting kita buat komunitas ya. Jam'iyah, taklim ya, majelis taklim dan lain sebagainya. Ini bentuk daripada lawanat ta'at ya. Untuk apa? Inovasi bermacam-macam cara berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf, ini kalam yang sering diucapkan, man lam yakun lahu wirdun fahuwa kirdun. Siapa yang tidak mempunyai wirid maka ia seperti kera, gak duwe kemuliaan. Lalu apa faedah dari madad atau wirid itu? Banyak sekali ya, diantaranya mengalirnya madad atau karunia dari Allah ke hati, berguna untuk membersihkan hati dan noda-noda berupa al-aghyar. Apa al-aghyar itu? Segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dari kecintaan dunia. Awake dhewe itu seringnya lupa diri dengan tipu daya dunia. Koyo ane ngene iki enak, koyo ane ngene iki enak. Jadi al-aghyar ini kalau hati kita ini enggak diisi oleh Allah dengan ketaatan, akan terjerumus dengan hubbudun. Jadi lintasan pikiran jelek ataupun sifat-sifat tercela. Itu tadi orang yang termasuk hubbudun. Allah Ta'ala berfirman di surat An-Naml ayat 34, qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Sesungguhnya para raja bila masuk ke sebuah negeri maka mereka merusaknya dan membuat penduduk yang mulia menjadi hina. Ayat ini mengisyaratkan, kalau orang nggak buka tafsirnya akan keliru. Ayat ini mengisyaratkan bahwa al-muluk itu yang dimaksud adalah madad dan waridat dari Allah. Jadi al-muluk kalau sudah datang madad karunia dari Allah, itu bila masuk ke Korea itu hati seseorang ya, malah akan merusak sifat-sifat tercela yang ada dalam hati. Jadi memang manusia itu ada bawaan sifat-sifat tercela. Hampir semua manusia, sifat rakus, sifat tamak ya, sifat hubudunya ya, sifat kitur, sifat seneng pamer, itu manusiawi semuanya. Lah hal-hal seperti itu, innal muluka idza dakhalu qaryatan, kalau madadnya itu sudah masuk ke Korea, ke dalam hati ya, wa ja'alu a'izzata ahliya qaryatan afsaduha, akan merusak semuanya ya, semuanya kejelekan itu akan dihancurkan. Wa ja'alu a'izzata ahliya, dan menjadikan kemuliaan. Jadi hati Korea itu hati seorang malah akan merusak sifat tercela yang mendekam di hati itu dan mengubah penghuni-penghuninya yang sombong, yang congkak menjadi hina, sehingga hati ini menjadi bersih, bersinar dengan cahaya-cahaya yang memenuhi hati. Wa ja'alu 'izzata al-ghadala wa kadzalika yaf'alun. Bila sudah begitu, maka pantaslah hati itu menerima ma'rifat kepada Allah dan dipenuhi dengan rahasia-rahasia keyakinan. Jadi ketika punya tabiat, makanya kalau anak kecil kita lihat wataknya anak kecil itu bagaimana watak anak kecil, senang pamer ya, terus bakhil kalau punya sesuatu ya, arek cilik ya. Terus
maksa kalau menginginkan sesuatu, tomak dan lain sebagainya. Ya ini kan watak manusia ya. Dan itu ketika sudah madhabnya ini turun, afsaduha, semuanya akan rusak, diganti dengan makrifat kepada Allah, dipenuhi dengan keyakinan asrar, rahasia-rahasia Allah, dan akan mendapatkan karunia yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati itu ibarat wadah. Bila wadah itu bersih, maka akan dituangi dengan aneka minuman. Nah, ana gelas itu resik, ya mesti ana sing ngekeki kopi, ana sing ngekeki susu, ana gelasnya bersih. Tapi kalau gelas ini kotor, akan enggan orang mengisi, karena gak siap ini gelas ini. Ono susu gak dituangkan, ono kopi gak dituangkan, ada teh gak dituangkan. Karena apa? Karena kotor. Begitu pula hati yang bersih diisi oleh Allah, sedangkan hati yang kotor tidak akan menerima madad atau karunia bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kata hikmah seorang sufi, nadhif qalbak minad danas ya'tikal madad fi kulli nafsin. Bersihkan hatimu dari noda, maka akan mengucur madad atau karunia bantuan Allah di setiap tarikan nafas. Semua tarikan nafas ini akan menyertai mendapat bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita semuanya ini berusaha mengisi kekosongan hati, mengisi penyakit-penyakit hati dengan cara apa? Wirid, dengan cara taklim, dengan cara mencari guru, mendengarkan nasihat guru. Ya, ini semuanya ini adalah bentuk daripada usaha kita untuk mendapatkan madad, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya termasuk orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa terus istiqomah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana tarofna tarofna wa annana asrafna lado asrafna fatub alaina taubata silli kulli hawba wastur lanal awrati wa aminir rohati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwan sairil khilani wa kulli di mahabba au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi isma fadlan wa judan manna biktisabi minna bil mustafa rasuli ahba bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi abdal habbi wa alihi wa sahbihi walhamdulillahi fil badi wa tanayi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.